Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya di Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview beberapa benda hasil tarikan alam, benda-benda yang cukup langka, yang cukup fenomenal, dengan kekuatan yang luar biasa. Karena yang saya review ini itu bukan sembarangan benda, yaitu karena benda yang saya dapat ini adalah semuanya benda hasil dari manifestasi alam, hasil dari gaib, kayak gitu. Sebelum saya melanjutkan mereview benda yang berikutnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber saya, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang di Jawa maupun yang di luar Jawa, maupun yang ada di luar Indonesia. Yang kedua, saya selalu berdoa agar semua para subscriber saya dan keluarganya diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan banyak rezeki yang berlimpah. Amin. Bagi para keluarga subscriber yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Oke, saya akan mereview benda yang ketiga, yaitu mustika ini. Ini adalah mustika rumput laut. Rumput laut. Sederhana, bendanya sederhana. Jadi mustika rumput laut. Nah, mustika rumput laut ini itu memang jarang, bendanya itu sangat langka, sangat jarang. Jadi nggak setiap di laut itu ada mustika rumput laut, nggak tentu kayak gitu. Jadi itu hanya sebuah istilah, hanya sebuah penyebutan. Sebenarnya benda-benda ini itu berasal dari para ratu. Kalau dari utara itu berarti tidak terlepas dari Dewi Lanjar. Dewi Lanjar. Kalau dari pantai selatan, maka itu tidak terlepas dari Bunda Ratu. Nah, mustika-mustika kayak gini, saya istilahkan kayak gitu, itu hanya istilah saja. Tapi mustikanya seperti ini sebenarnya sangat langka. Tidak banyak orang yang memiliki. Manfaat atau dan gunanya mustika rumput laut ini khusus untuk pengobatan, yang berhubungan dengan pengobatan. Misalkan ini dipegang oleh para tukang pijat, dipegang oleh para dukun sangkal putu, kemudian ahli urat, terus kemudian dipegang oleh para dokter, itu cocok. Karena dia itu memang spesialis urusan pengobatan. Jadi orang-orang yang punya profesi di bidang dalam pengobatan itu sangat cocok memegang mustika rumput laut. Dia bisa membantu secara gaib apabila si pasien itu punya gangguan gaib. Tidak cukup bisa membantu urusan gaib, bahkan urusan secara fisik dia juga bisa membantu.
Nah, itu fungsi yang pertama, yaitu bisa membantu para apa ya? Tabib lah Pak ya. Tabib, dokter, bidan atau apapun yang berhubungan dengan pengobatan. Manfaat yang kedua yaitu bisa digunakan oleh para pedagang. Tapi para pedagang yang masih berhubungan dengan pengobatan. Jual obat berarti Pak. Iya. Cuma obat-obat yang berhubungan dengan kesehatan. Bukan obat sawah. Iya. Itu tidak berhubungan dengan kesehatan Pak. Iya. Misalkan apotik. Nah, penjual apotik itu bisa dengan menggunakan ini. Atau selain apotik itu penjual herbal. Iya, obat-obat herbal Pak. Obat-obat herbal atau penjual jamu. Pokoknya para penjual, pedagang yang masih berhubungan dengan pengobatan. Baik itu pengobatan secara medis maupun pengobatan secara herbal. Itu fungsi yang kedua. Lalu fungsi yang ketiga, ini bisa digunakan untuk ketenangan. Biar orang itu tentrem ayem, tidak mudah bingung, tidak mudah galau. Itu bisa dia menenteramkan rumah tangga, menenteramkan orang-orang yang stres, yang depresi. Ini cocok digunakan para pekerja keras, para pemikir. Biar bisa rileks, tenang Pak. Iya, bisa rileks, bisa tenang. Jadi energinya mustika rumput laut ini bisa menenangkan, menenteramkan orang yang memegangnya, yang membawanya. Bendanya hampir sama besarnya, hampir sama lah. Kayak ini hampir sama. Nah, ini hampir sama. Oke, bisa diingat-ingat lagi fungsinya. Yang pertama untuk pengobatan Pak. Yang pertama itu untuk orang yang punya profesi Mengobati. Jadi para dokter, para dukun, terus para tukang pijat, Bidan, sangkal putung, kemudian refleksi, itu bisa. Itu fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk pedagang obat-obatan. Untuk pedagang obat-obatan, Baik herbal maupun medis. Nah, gitu. Apotik, terus bakul jamu, terus obat-obat herbal Pak. apa itu jamu udat, Ya. kan bisa kayak. Berarti kalau orang-orang yang berjualan di pasar seperti kayak jualan ramuan-ramuan itu bisa Pak? Bisa. Ya? Seperti kan ada banyak ya Pak, Iya, kayak binaum, betul. Itu, ya. Itu bisa. Pokoknya yang berhubungan dengan pengobatan. Terserah obat-obatan itu ramuan atau apa, itu bisa. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu untuk ketenangan Pak. Untuk ketenangan, baik ketenangan secara pribadi maupun ketenangan secara keluarga, bahkan bisa untuk ketenangan orang banyak. Berarti semisal seorang pemimpin kades apa lurah memegang mustika ini, mungkin bisa mempengaruhi seluruh desa Pak, untuk Bisa. lebih tentram gitu. Lebih tentram. Luar biasa berarti. Iya. Nah, istilah nama rumput laut itu hanya istilah saja. Sebenarnya ini kalau mustika itu memang sulit membuat nama itu, apalagi yang berasal dari laut.
Jadi pokoknya itu nama itu hanya sebuah istilah. Yang penting itu adalah fungsi gunanya tahu dan cara merawatnya tahu. Terus pantangannya juga tahu. Yang penting itu. Terus cara merawat mustika rumput laut ini seperti apa? Dengan dikasih bunga-bungaan, pokoknya bunga 3 rupa atau 7 rupa, lalu dibacakan Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, setiap sholat fardu 7 kali selama 41 hari. Nah, insya Allah setelah 41 hari maka khodam itu akan sinkron, akan selaras dengan pemegangnya. Itu tidak terkecuali baik mustika Ratu Kencana Wulu maupun mustika apa ini rumput laut maupun mustika-mustika yang lain. Nah, saya beritahu dengan cara yang sederhana gitu aja. Iya. Nggak perlu ribet-ribet caranya. Dan pantangannya hampir semua benda sama. Yang penting siapapun yang memegang benda mustika atau pusaka, orang itu jangan sampai melanggar Syariat agama. Tidak boleh mendem, tidak boleh main, mencuri, berzina, dan ngupload narkoba. Apakah cukup sampai di sini? Cukup, Pak. Nah, kalau cukup, saya cukupi sampai di sini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para penonton, para pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.